Media Vietnam dan Thailand panik jelang SEA Games 2025 usai Indonesia U22 tahan imbang Mali U22. Media Vietnam dan Thailand kembali dibuat waspada menjelang SEA Games 2025 setelah timnas Indonesia U22 menunjukkan peningkatan signifikan dalam laga persahabatan melawan Mali U22 di Stadion Pekansari pada 18 November. Pertandingan tersebut menjadi sorotan besar karena Indonesia berhasil bangkit dan menahan imbang salah satu tim muda terkuat dari Afrika hanya 2 hari setelah mengalami kekalahan 3-0 pada pertemuan pertama, 16 November. Kebangkitan cepat ini membuat media Vietnam dan Thailand mulai mempertanyakan kesiapan mereka menghadapi Indonesia di ajang terbesar Asia Tenggara tahun depan. Mereka melihat perubahan yang ditunjukkan skuad asuhan Indra Syafri bukan perubahan biasa, melainkan perubahan yang mengindikasikan ancaman nyata. Pertandingan tersebut menghadirkan 2 gol penting bagi Indonesia, masing-masing dicetak oleh Mauro Zijlstra pada menit 38 dan Rafael Struij pada menit 52. Kedua pemain keturunan tersebut langsung menjadi headline di berbagai media regional, karena dianggap sebagai salah satu alasan peningkatan kualitas Indonesia. Di Vietnam, pemberitaan media mengenai performa Indonesia U22 begitu masif. Mereka menyebut hasil ini sebagai wake-up call bagi seluruh tim peserta SEA Games, terutama bagi Vietnam yang dalam beberapa edisi terakhir selalu menjadi kandidat kuat. Salah satu media Vietnam menulis bahwa Indonesia kini telah memasuki fase permainan yang jauh lebih dewasa, bahkan memperingatkan bahwa Vietnam tidak boleh menganggap enteng Garuda Muda seperti beberapa tahun sebelumnya. Mereka menilai kemunculan pemain-pemain baru seperti Zijlstra dan Struij membuat Indonesia semakin tajam dan lebih berbahaya. Analis sepak bola Vietnam juga menyoroti kemampuan Indonesia untuk bangkit hanya dalam 2 hari sebagai bukti bahwa Indra Syafri telah membangun mentalitas juara pada skuadnya. Menurut mereka, tim yang mampu beradaptasi secepat itu adalah tim yang sangat sulit ditaklukkan. Media Vietnam menggambarkan laga ini sebagai gambaran nyata bahwa Indonesia kini memiliki karakter taktik yang fleksibel. Mereka mencatat bagaimana lini tengah Indonesia bekerja lebih rapi dan bagaimana 2 penyerang keturunan memberikan dimensi baru dalam serangan. Di Thailand, kepanikan yang sama tampak jelas dalam banyak artikel yang terbit setelah pertandingan tersebut. Thailand, sebagai tuan rumah SEA Games 2025, kini merasa tekanan besar karena Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat meyakinkan menjelang turnamen tersebut. Salah satu surat kabar olahraga Thailand menulis bahwa Indonesia telah menunjukkan lompatan kualitas yang tidak boleh diabaikan oleh pelatih Thailand. Pemberitaan mereka menyoroti cara Indonesia mampu mengimbangi kekuatan fisik Mali, sesuatu yang selama ini sulit dilakukan oleh tim-tim Asia Tenggara. Media Thailand juga memuji pola permainan Indonesia yang lebih agresif dan lebih cerdas dibandingkan pertandingan pertama. Mereka melihat perubahan formasi dan strategi yang diterapkan Indra Syafri sebagai sinyal bahwa Indonesia memiliki kedalaman taktik yang sangat matang. Beberapa pengamat Thailand bahkan mengakui bahwa Indonesia mungkin akan menjadi lawan paling sulit untuk Thailand di SEA Games 2025. Mereka menilai bahwa skuad Garuda Muda telah menemukan keseimbangan antara pemain lokal dan pemain keturunan, sesuatu yang memberikan mereka keuntungan ekstra. Pujian khusus diberikan kepada Mauro Zijlstra, yang tampil percaya diri menghadapi ketatnya pertahanan Mali U22. Media Thailand menyebut bahwa Zijlstra memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik, membuatnya menjadi ancaman berbahaya di kotak penalti. Rafael Struij juga mendapatkan sorotan karena kemampuan finishingnya yang dianggap lebih matang dibandingkan penyerang muda lainnya di kawasan Asia Tenggara. Media Thailand menyebut bahwa kehadirannya memberi dimensi baru pada serangan Indonesia. Selain membahas 2 pencetak gol, media Thailand dan Vietnam juga menyoroti perbaikan drastis Indonesia dalam aspek organisasi permainan. Mereka melihat bagaimana para pemain Indonesia lebih tenang dalam mengatasi tekanan dari Mali yang terkenal kuat secara fisik. Analisis dari kedua negara tersebut menekankan bahwa hanya tim dengan persiapan matang yang mampu mengimbangi intensitas permainan Afrika. Fakta bahwa Indonesia berhasil melakukannya membuat mereka semakin yakin bahwa Indonesia siap bersaing untuk medali emas SEA Games. Media Vietnam mencatat bahwa Indonesia kini memiliki pola permainan yang jauh lebih modern.
Mereka membandingkan gaya pressing Indonesia dengan tim-tim Eropa, sesuatu yang menurut mereka tidak dimiliki oleh Vietnam atau Thailand saat ini. Di Thailand, beberapa analis mengingatkan bahwa permainan Indonesia kini jauh lebih tidak terduga. Mereka menilai bahwa perubahan sistem permainan yang dilakukan Indra Syafri membuat Indonesia lebih fleksibel dan sulit dibaca lawan. Media regional juga memuji keberanian Indonesia untuk tetap memainkan sepak bola menyerang meskipun menghadapi tim dengan fisik lebih besar seperti Mali. Mereka menyebut mentalitas ini sebagai modal besar menuju SEA Games. Kekompakan antar pemain Indonesia juga menjadi sorotan. Media Vietnam menyebut bahwa meski dihuni beberapa pemain baru, chemistry antar pemain terlihat sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil membangun fondasi kuat dalam waktu singkat. Beberapa media Thailand bahkan menyebut bahwa Indonesia kini lebih siap secara struktur permainan dibandingkan Vietnam dan Thailand sendiri. Mereka menilai bahwa progres Indonesia berjalan sangat cepat selama 3 tahun terakhir. Dalam analisis yang lebih mendalam, media Thailand mengungkapkan bahwa Indonesia kini memiliki 5 atau 6 pemain yang bisa menentukan pertandingan kapan saja, sesuatu yang belum tentu dimiliki tim lainnya. Media Vietnam mempertegas bahwa jika Indonesia mempertahankan performa seperti ini, maka peluang mereka untuk mencapai final SEA Games 2025 sangat besar. Mereka bahkan menyebut bahwa Indonesia berpotensi menjadi favorit baru. Kedua negara sepakat bahwa peningkatan Indonesia yang begitu cepat setelah kekalahan 3-0 pada 16 November adalah aspek paling menakutkan dari semua perkembangan ini. Mereka melihat bahwa Indonesia tidak hanya bangkit, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan secara signifikan. Para analis Vietnam menyatakan bahwa perubahan dalam 2 hari tersebut merupakan bukti nyata kekuatan pelatih Indra Syafri dalam membangun mental, taktik, dan adaptasi permainan. Media Thailand menambahkan bahwa kemampuan Indonesia membaca kelemahan Mali di laga kedua mencerminkan kecerdasan taktik yang tinggi. Mereka menyebut bahwa hanya tim yang sangat terlatih yang dapat melakukan perubahan cepat seperti itu. Dengan hasil imbang melawan Mali U22, media Vietnam dan Thailand kini harus mengakui bahwa Indonesia menjadi salah satu ancaman terbesar di SEA Games 2025. Performa ini membuat kedua negara merasa perlu melakukan evaluasi lebih dalam menjelang turnamen di tanah mereka. Kepanikan yang muncul dari pemberitaan media Vietnam dan Thailand bukan tanpa alasan. Mereka melihat Indonesia kini tidak hanya mengandalkan talenta, tetapi juga memiliki sistem permainan yang matang. Dan menjelang SEA Games 2025 di Thailand, media di kedua negara tersebut sepakat bahwa Indonesia kini telah berubah menjadi pesaing utama, bukan lagi kuda hitam. Pertandingan melawan Mali menjadi sinyal bahwa Garuda Muda siap terbang lebih tinggi.